opening woi. Wah, Opening. goblok cok. Halo bos. Halo. Bertemu lagi di sini dengan saya, Bagatrong, dan dia. Babrunyul, si kumis beracun. Oke. Rada goblok gigi. Oke, kita lagi explore di Desa Blimbing ya. Oke. Desa Singolum. Di sini kita mengulik sejarah tentang adat dan mistiknya Desa Blimbing ya. Dia putra asli Blimbing, monggo ceritakan bos. Karena di Desa Blimbing bos, salah satunya adalah ikonnya Bondowoso ya, Macaran Katu rupanya. Dan hari ini kita akan mengulik sejarah tentang berdirinya Desa Blimbing dan tentunya keseniannya ya bos ya. Dan untuk di sini ini gerbang masuknya ya bos ya. Di sini gerbang masuknya di daerah mana nih mas? Daerah mana nih bos? Daerah di sana besok ya. Di sini Kelabang. Ya, Blimbing, Jalan Blimbing. Jalan Blimbing. Jalan Blimbing ya. Kalau ke niku piye? Mas Blimbing gak ngerti Blimbing, Bos. nah, arah ke makam itu sekitar berapa bos? Berapa kilo sih bos? Arah ke makam itu paling ada 1-2 kiloan lah. 2 kilo ya bos ya? Ya, 2 kilo. Oke. Oke, Gimana bos? Kita ke sana ini? check it out. Langsung aja, Bos. Kita ketemu lagi di makam, oke? Bye bye. Let's go. Oke, guys, kita sudah nyampe di makam atau asta di Singolum ya. Di sini kita mengundang narasumber yang secara langsung dan memang keturunan asli Blimbing juga keturunan atau terah pendiri Desa Blimbing dulu. Namanya Mas Hedi. Ke sana kita dulu. Apa kabar Mas Hedi? Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini Mas, nanti kita di sana selain mengulik sejarah adat dan terbentuknya Desa Blimbing, sebelum itu kita lebih baik kita gerak bersama dulu. Ya istilahnya kita nyuwun sewu atau permisi sekaligus mendoakan yang leluhur ya. Ini Mas Meli, dia salah satu putra asli Blimbing dan juga salah satu terah atau keturunan dari pendiri Blimbing juga, dan kebetulan Mas Feli juga caur desa Mas Gi? Perangkat desa. Jadi sebagai narasumber sudah mantap. Monggo Mas. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam, doa bersama dulu, kita buka. Ayo, yes. Kita masuk ke pasarian. Di sini aja kamu. Hah? Di sini kamera. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa, dipersilakan. Masuk enggak apa-apa.
Ya kan. Oke, kawan semua, di sini ada plakat peresmian desa budaya yang sudah diresmikan oleh Bupati Bondowoso ya, Kiai Haji Salwa Arifin Blimbing sebagai desa budaya, dan sudah diresmikan dan mungkin sudah masuk ke warisan asli nih, warisan budaya tak berwujud. Dan di sini peresmian apa nih Mas? Asta Mas ya? Iya. Pembangunan asta. Pembangunan asta oleh Bapak Bupati Amin tahun 2011 kemarin ya. Jadi ini asta sudah selesai dipugar tahun 2011 kemarin, dan ini penampakannya sekarang ya, bentuknya sekarang seperti ini. Nah, sudah mulai bagus ini penampakannya. Oke, untuk itu kita mulai podcast saja sekarang ya. Kita menanyakan sesuatu. Halo Sobat Bijak Misteri. Oke ya, kita sudah menyelesaikan sesi doa bersama dan juga sudah izin. Dan acara ini selanjutnya kita akan mengulik sejarah ya, sejarah tentang adat Pendirian Desa Blimbing dan juga adat istiadatnya. Untuk lebih tahunya di sini saya serahkan sama Mbak Prunyul di sini ya. Oke. Nah, untuk di sini pertama ya kali kita akan nanya kepada narasumber, setelahnya berdirinya Desa Blimbing, mungkin Yuk Singawulung ini datangnya dari mana gitu kan. Terus kenapa juga ada misalkan tempatnya kok dinamakan Desa Blimbing, atau kenapa kok keseniannya seperti ini kental sekali di masyarakat. Dan di Bondowoso ini kan Kecamatan Katu kalau dibilang Singawulung ya Blimbing ikonnya gitu loh. Dan terus tadi saya langsung nanya ke narasumber, Mas Ustadz Weli di sini, salah satu tokoh masyarakat di sini. Gimana Mas sejarahnya lah, sejarahnya Desa Blimbing mulai dari pertama terbentuknya, istilahnya kenapa kok dinamakan Desa Blimbing. Monggo. Terima kasih. Kita kan bincang-bincang santai nih. Ya, bincang-bincang santai ya, Mas. ya. Monoton. Oh, Ya, enggak. santai, Mas. Santai Mas. Kita santai. Begini, sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan sesuai dengan sejarah Desa Ya. Blimbing. Tentunya sebuah daerah tidak mungkin berdiri atau terbentuk suatu nama apabila di sana pasti ada sejarah yang memulainya, begitu. Yang pada asalnya Jujuk Singoulung ini adalah merupakan seorang musafir, Ya. atau orang yang pengembara yang berasal dari Pulau Madura, Ya. sehingga tiba di daerah ini sebagai pembabat yang awalnya di sini merupakan hutan belantara yang tidak bertuan maupun tidak berpenduduk, lalu dibabat oleh beliau Jujuk Singoulung yang biasa disebut dengan dipanggil dengan Jukseng di Desa Blimbing ini. Berkat Jujuk Singoulung ini, hari demi hari dengan keluarga beliau, dengan istri, membabat daerah yang hutan belantara yang didampingi juga dengan paman beliau yang bernama Juk Jasiman.
Oh iya Mas. Jujuk Jasiman itu merupakan paman dari Jujuk Singo Ulung. Oh pamannya ya Mas. Paman. Ya? Pamannya ya Mas. Ya? Kalau untuk anunya Mas, untuk makamnya di mana itu Mas? untuk makam Jujuk Jasiman ada di sebelah barat. Di sebelah barat di daerah sini juga Dekat Mas, ya? jalan raya Mas. Iya. Ya? Oh iya. Dekat pintu masuk tadi Mas ya? pintu masuk tadi Oh. Gapura itu. Iya. Iya, iya. Jujuk Singo Ulung ini bekerja sama dengan Jujuk Jasiman. Jujuk Jasiman sebagai perantara masuknya air ke desa Blimbing, ke daerah ini. Ini Mas ya. Dari daerah mana itu airnya Mas? Air Asalnya, itu berasal dari desa sebelah selatan, dari desa Karangsengon. Mas? Di selatan sana, dari daerah Iya. Karangsengon ya Mas ya. Iya, yang disebut dengan Nangker. Masuknya air pertama kali ke desa Blimbing berkat jasa dari Jujuk Jasiman. Iya. Untuk membabat wilayah yang awalnya hutan menjadi berpenghuni, yaitu Jujuk Singo Ulung. Iya. Begitu, kurang lebih seperti itu. Untuk ininya Mas, misalkan kenapa desa ini kok dinamakan Desa Blimbing gitu loh Mas? Kan mungkin ada asal usulnya. Kenapa kok dinamakan Desa Blimbing gitu Mas? Gini, untuk membabat sebuah wilayah kan tidak mudah, Iya. tidak mudah. Pasti membutuhkan pengorbanan. Iya. Pengorbanan itu seperti yang sudah dijalankan oleh beliau-beliau. Iya. Banyak rintangan yang dihadapi oleh beliau-beliau dalam membabat desa Blimbing. Iya. Tentunya baik dari kejahatan dari pihak luar Iya. maupun binatang-binatang buas yang ingin mengganggu jalannya pembabatan desa Blimbing ini. Dan juga mestinya ada mistisnya ya Mas ya, istilahnya Sangat mengandung mistis. Masih di sini Mas ya. Saya merasakan aura buat mistisnya itu kuat banget Mas. Iya. Kuat banget sekarang, kuat banget. Mungkin sekarang beliau nyapa kita Mas, hadir di sini nyapa kita. Insya Allah. Hadir nyapa kita di sini, dan beliau yang saya rasakan Mas ya, welcome. Dia juga istilahnya pesannya gini Mas, jangan sampai lupa sama adat dan istiadat sejarah. Iya. Karena apa Mas? Istilahnya sejarah itu nggak boleh sampai hilang. Iya. Itu pesannya gitu Mas. Jangan sampai lupa sama adat. Jangan sampai lupa sama leluhur gitu. Iya. Betul. Itu pesannya Mas. Dan dia ada di sana Mas. Di daerah mana? Di sebelah kita. Lah di sebelah di sana Mas. Alhamdulillah. Sebelah kita. Mengingat nama desa Blimbing, Iya. insya Allah kalau tidak salah di saat pembabatan dimulai, setiap hari demi hari dibabat hingga terbentuk sebuah halaman kecil, Oh, iya. bikin rumah. Di saat itu banyak tumbuh-tumbuhan Blimbing yang liar, Oh, tumbuhan liar, tumbuhan liar gitu. tumbuhan Mas. liar. Tumbuh Bukan- liar anu ya Mas ya, tumbuh liar bukan ditanam gitu maksudnya. Bukan, memang sudah ada, ada. Itu Konon- kalau boleh tahu belimbing apa Mas? Belimbing bulu atau belimbing yang besar itu Mas? Blimbing bintang. Oh yang besar itu Mas ya? Iya, Oh. blimbing bintang. Oh, belimbing bintang ya Mas ya. Bukan belimbing bulu, bukan Mas? ya? Bukan. Bukan belimbing yang kecil itu Mas ya? Oh, Iya. iya. Belimbing hulu juga banyak di sini. Gitu Mas gitu. Oleh karena itu tiap pagi kalau sudah capek daripada bersih-bersih Oke. baju tuh, konon ceritanya ditaruh di atas pohon itu. Oh gitu. Di pohon belimbing gitu Pohon Mas. belimbing itu yang Oh, iya. biasa ditempati baju untuk beristirahat, Oh. bernaung, berteduh. Iya. Iya. Nah, konon kayu tersebut sekarang sudah punah, Ya. Sudah mati Mas. sudah mati. Tempatnya di mana itu tempatnya Mas? Di sebelah selatan. Di Oh. sebelah selatan dari Asta ini. Oh, ada situsnya Mas ya Mas ya. Ada kurang lebih sekitar 100 meter dari 100 sini. meter dari sini Mas ya. Iya. Dan tempat itu, pohon itu juga sangat sakral, keramat. Bahkan pernah memakan korban. Sampai Saat di Tebang gitu Mas. Sampai ya? makan korban Mas dulu Mas? Iya. Wah. Itu berarti bukan main-main itu hitungannya Mas ya? Nah itu Iya. seperti yang saya katakan tadi, untuk pohon belimbing yang asal itu
tadi saya sudah menyampaikan punah ya. Iya. Sebenarnya bukan punah begitu. Ada tapi tidak bisa tumbuh ke atas itu. Hanya Tinggal sisanya itu. Tinggal Mas, ya. sisanya aja, Mas. Sisanya. Iya. Istilahnya tinggal pohonnya saja sama akar itu, Mas. Iya. Alisasi tebang itu, Mas. oleh karena itu setiap tahun satu kali setiap bulan Syakban, Syakban, Mas ya. setiap tanggal 15 Syakban di sini diadakan acara bersih desa. Bersih desa di Desa Blimbing. Setiap tanggal 15 Syakban. Tujuannya untuk ruatan di Desa Blimbing mengingat leluhur lah. Oh iya. Membawa Iya. sesajen. Iya. Sesajen tujuannya bukan berarti ingin menyembah, Tanda kutip ya. bukan, Mas ya. bukan Ya. berarti menyembah para leluhur. Itu kan syirik. Sirik. Nah, gitu. Di sini diluruskan lagi ya kawan ya. Iya. Sesaji di sini bukan untuk tujuan sirik, tapi satu tujuannya untuk rasa syukur, Berterima kasih. berterima kasih. Dengan implementasi ditaruhlah istilahnya sesaji. Dengan adanya Sedekah. Sedekah, ya sedekah. Singaulung ini kan rahmat bagi Allah sebenarnya buat kita gitu, anak rahmat, cucunya itu. rahmat dari Allah untuk Buat kita. masyarakat di Untuk sini. masyarakat kita. Ya Mas, monggo Mas, ini tahun berdirinya tuh tahun berapa Mas? 500 barusan yang tahun 2022 barusan bulan Iya. Syakban itu sudah 530 tahun. 500 Yang ke 530 tahun. 500 yang ke 530 30. tahun. Berarti sudah 530 tahun yang lalu. 500 lebih, lima Mas. abad yang Lima lalu abad, Mas ya? Iya. Berarti sebelum Bondowoso terbentuk gitu Mas, kota Bondowoso terbentuk, Desa Blimbing sudah. Sudah Mas. sudah ada ada. desa Blimbing dulu Iya. Mas ya? Jauh malah. Cuma Berarti masih belum berkebangsaan waktu itu. Iya, berarti sebelum ada istilahnya ada kolonial, Belanda. sebelum ada kolonial Iya. itu berarti Sudah itu berbentuk. sudah Masih Mas, ya? berbentuk kerajaan kan dulu ya, Mas ya. Mungkin ada kerajaan-kerajaan mana Kampung gitu. kecil. Kampung kecil Kampung sini ya, Mas. Kampung kecil Mas ya. Mm-mm. Yang konon kisah ini sebuah kampung kecil yang bertuan ke Madura, kerajaan Madura. Kerajaan Sumenep, Mas. Raja Insya Allah Sumenep. Makanya di sini kalau dibilang rakyat mana ini? Rakyat Madura. Rajanya siapa? Raja Madura. Gitu. Oh, berarti kita kalau kerajaan Madura itu kan yang besar itu kan kerajaan Sumenep, Mas. Sumenep. Sumenep. Di sini Mungkin termasuk di sana. rakyatnya. Di sini rakyatnya Sumenep. Iya. Kan Madura semua sini, Mas. Iya, masuk Mayoritas Madura sukunya semua. suku ya? Madura. Suku Madura. Madura. Cuma mayoritas paling besar Madura sukunya ada Jawa, Jawa. ada. Monggo Mas, unjukannya Mas, saya juga. Kameramen mau kopi apa teh kameramen? Sini Bos, sini Bos. Apa teh kan? Kopi saya. Oh, kopi. Iyalah. Bukan kopi ijen tapi Yes. sebenarnya. Sakti. Sini kameramen. Terkait dengan budaya, Iya. Desa Blimbing ini kan merupakan ikon Bondowoso Ikon Iya, Bondowoso. iya. yang terkenal dengan budaya tak berwujud ya. Namanya Apa itu, bukan Mas? budaya istilahnya bukan terkenal dengan budaya tak berbenda. Tak berbenda, bukan Iya, benda Mas. Bukan benda. Bukan benda. Jadi istilahnya kesenian. Kesenian. Berbentuk seni. Dengan sebutan Singo Ulung. Padahal Singo Ulung itu nama pembabat Desa Blimbing, Jujuk Singo Ulung begitu. Yang di dalamnya ada berbagai macam kesenian-kesenian di dalamnya. Salah Dan satunya, itu pun kesenian tersebut bukan hanya sekedar kesenian, melainkan di sana ada sangat sakral. Ada sejarahnya semuanya ya, Mas. ya? Iya, ada sejarahnya. Contoh seperti halnya Ocung saling pukul menggunakan rotan. Adu tangkas ya, Mas ya. Adu takas. Itu maknanya apa, Mas sebenarnya, Mas? Iya. Kenapa kok ada Istilahnya ada filosofi. filosofinya mungkin bisa dijelaskan, Mas? Konon beliau dulu pemahaman zaman dulu yang saya ketahui memang beliau Jujuk Singo Ulung sudah Islam, memang Islam. Iya. Beragama Islam, bukan Hindu, bukan Iya. Buddha. Cuma kepercayaan nenek moyang tuh masih melekat di hati rakyat Desa Blimbing dengan tujuan di saat saling pukul untuk
menjatuhkan darah ke tanah dengan tujuan berharap supaya hujan itu turun. Oh, berarti Begitu. istilahnya Ocung itu tarian untuk atau upacara untuk Penurun hujan. meminta hujan Mas ya. Meminta Oh hujan. iya. Begitu. Dan di daerah lain juga mungkin ada yang seperti itu, sama seperti ini mungkin cuma berbeda ini aja, gayanya aja. Beda apa ya? Beda sejarah. Backgroundnya. mungkin. Backgroundnya beda. beda. Terus di sana juga ada tanduk bini. Tanduk bini. Ada ocung, ada tanduk bini, ada topeng kona. Iya. Can macanan. Oh iya. Harimau itu. Ikonnya sini ya Mas ya. Iya, harimau itu beliau dulu waktu membabat desa Blimbing ini, beliau punya peliharaan. Peliharaannya itu agak ekstrim untuk zaman kita saat ini. Iya. Kalau kita saat ini mungkin kambing, sapi, Iya. kerbau. Kalau beliau punya peliharaan harimau. Harimau putih. Begitu. Iya. Apakah memang dua itu Mas untuk peliharaannya Mas? Karena kan kalau kita di kesenian kita lihat itu kan ada dua harimau putih Iya. Mas. Apa memang dua untuk Kurang peliharaannya? pahamnya. Yang saya ketahui satu. Oh, Harimau, satu, Mas, ya? iya. Sempat dulu pada waktu malam Jumat ada beberapa saudara kita di sini yang melihat, mungkin mata batinnya tampak, mungkin Iya, iya. diperlihatkan oleh Allah. Kalau dibilang makhluk tak kasat mata ya. Iya. Di sini kalau malam Jumat ada harimau putih besar berdiri jalan ke barat sampai ke Gapura itu. Jalannya itu bukan jalan biasa seperti ini. Kaki depan itu naik ke atas. Oh, berdiri gitu Mas. Iya, jalan ke barat. Ada yang Sempat melihat seperti ada itu, yang Mas? melihat, menyaksikan Dari makam sini Mas. Iya, dari halaman sini. Oh iya. Dan untuk tanda bini itu Mas, sama topeng konanya tuh gimana? Tanda Mas? bini itu menggambarkan Jujuk, istri dari Jujuk Singulung. Begitu. Istri dari Jujuk Singulung yang juga mendampingi Jujuk saat membabat. Membabat, ya, Topeng konanya itu Jujuk. Oh iya. Gitu. Gitu Mas ya. Topeng konanya itu Jujuk, tanda bini itu istrinya. Dilambangkan seperti Dilambangkan. itu ya Mas. Ya. Sehingga dibuatlah simbolis Iya. agar rakyat desa Blimbing tidak lupa bahwa itu adalah Jujuk saat membabat desa. Oh iya, dengan sukacita Dengan mungkin ya, Mas? sukacita, Oh, sangat gitu. gembira kalau Sangat gembira sekali. dengan ya. berdirinya Desa Blimbing ya, Mas? Iya, saat setiap tanggal 15 Syakban itu. Jadi ulang tahunnya kita di Blimbing ini Mas. Jadi tanggal berapa itu Mas? 15 Syakban. 15 Syakban ya Mas ya. Berdirinya Desa Blimbing itu ya, Mas. Iya. Kalau untuk lain kan ada semacam kan ada can macanan, terus ada tanduk bini, topeng kona, terus kan ada kayak manjat itu loh Mas. Panjat Pinang. Panjat pinang, terus Arjuna apa itu Mas? Kata. Kata juga itu kan juga ada, itu mungkin juga ada filosofinya karena nggak pernah ditinggal itu Mas. Iya, Semenjak dulu memang sudah ada seperti itu gitu Mas. ada. Merupakan istilahnya kalau dalam sholat itu rukun yang tidak bisa ditinggal. Kalau rukun itu kurang satu, tidak sah kalau sholat ya. Ya, kalau di sini setiap tanggal 15 acara bersih desa itu kemasannya kan namanya acara bersih desa. Iya. Tidak bisa ditinggal yang namanya Harjun Kata itu. Sebuah tempat tembolong yang diisi air yang dibuat merah. Iya, hebat merah gitu. Mas. Itu setelah ditusuk keluar. Oh iya, mengenai anunya apa orangnya yang ini ya Mas ya. Iya. Itu filosofinya apa itu Mas? Insya Allah yang saya ketahui bahwa dengan harapan 1 tahun penuh tidak ada perkelahian. Darah itu sudah tumpah saat itu. Gitu Mas ya. Ditebus saat itu. Ditebus saat itu Oh, Mas ya. Iya. begitu. Oh, jadi filosofinya gitu Mas ya. Begitu. Diharapkan Blimbing itu damai. Itu sebenarnya doa yang dikemas dalam kesenian. Suatu kesenian gitu Mas ya. Iya. Di apa namanya? Divisualkan sebagai kesenian. ya, Mas, Kesenian. ya? Padahal itu harapan kepada Allah itu doa. Doa ya Mas ya. Harapan bahwa desa Blimbing aman, tentrem, Iya. loh jinawi istilahnya. Tidak ada pertikaian. Itu. Iya. Dengan harapan darah Sudah tumpah mengalir saat itu. itu. Begitu. Dan untuk anu Mas, apa Panjat pinang. panjat pinangnya itu Mas. Karena kan
yang saya tahu itu kan berada di perempatan sana, Mas. Pertigaan. Di pertigaan itu, Mas. Setiap tahun tempatnya mesti di situ, nggak pernah berubah, Mas. Sejak Iya. dari dulu-dulunya gitu, Mas. Konon pertigaan itu juga ada sejarahnya. Istilahnya setiap tanggal 15 itu ada selamatan tapak dendeng di sana. Tapak dendeng motong kambing hitam. Tapak apa, Mas? Tapak dendeng. Tapak dendeng. Ya, tapak dendeng itu ngaji bersama, doa bersama di pertigaan jalan Gitu, Mas. dengan motong kambing. Untuk darah itu supaya mengucur ke jalan itu. Di pertigaan itu ya, Ya, Mas, ya? istilahnya kalau dengan katakanlah itu tumbal lah. Tumbal, Mas. Ya, tumbal agar supaya dalam 1 tahun ini tidak ada korban, tidak ada musibah. Musibah yang Begitu. melanda desa Blimbing. Nah, dilarikan ke kambing, disedekahkan untuk makan bersama. Begitu. Oh, itu, Mas. iya. Jadi untuk yang di rumah ya guys ya, jangan salah paham tentang apa namanya, tentang sesajen dan tentang kambing yang disembelih itu, Mas ya. Iya. Sebenarnya itu kan rasa syukur ya, Mas ya. Rasa syukur. Karena setelah Tasakuran. itu tasakuran. Setelah iya. itu selamatan dan makan bersama untuk desa Blimbing ya, Mas ya. Ada filosofinya juga. Ada filosofinya juga. Dan ternyata leluhur kita itu sudah pikirannya itu sudah Udah canggih, Mas. sudah maju banget. Maju banget, Mas. Dan beda dengan pikiran yang mungkin yang kita di sini yang Ya. bentar-bentar kita ribut masalah gini-gini. Mungkin ya kembali lagi pesannya Juju, ingatlah sejarah. Iya. Nah, ingatlah sejarah. Jangan pernah tinggalkan Jangan sejarah. sampai tinggalkan sejarah. Adanya kita karena ada leluhur kita sebenarnya. Dan Betul. sejarah masa lampau leluhur kita itu, Iya. wow, kalau kita bisa menelisik, bisa menyelam ke masa lalu itu ya damai banget. Nggak ada istilahnya pertumpahan darah, walaupun berbeda keyakinan, berbeda apa, mereka tuh rukun, damai. Damai. Dan pertanyaan saya, Mas, kan di sini juga ada selamatan waktu itu ya, Mas. Ya. Mungkin di malamnya di sini kan juga ada pengajian bersama gitu kan. Setelah itu kan ada rukatan dan segala macam. Nah, di sana kok juga ada acara, Mas, di daerah Nangker itu, Mas. Oh iya. Yang di daerah misalkan itu kan desa sebelah, Mas. Kenapa kok kita yang selamatan di sana? Kenapa kok bukan mereka gitu loh, Mas? Begini, kok kita gitu loh yang tadi selamatan? sempat belum saya jawab tentang Panjat Pinang itu. Oh iya, Mas, mau, Mas. Panjat Pinang itu di atas itu kan ada Hadiah. 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 Itu pun juga simbol bahwa desa Blimbing ini warganya itu bukan yang pemalas lah begitu. Semuanya itu penuh semangat, setiap hari bekerja banting tulang, baik ibadah kepada Allah maupun mencari nafkah. Mereka tidak pantang surut sebelum cita-cita mereka itu tercapai. Anu ya, Mas ya, dia semangat untuk memanjat itu untuk mencari rezeki itu sebenarnya, Mas ya. Ya, Oh. dalam menggapai cita-cita tidak pernah Iya. surut begitu. Saya putra Blimbing, Mas. Cuma saya belum tahu, baru hari ini saya tahu gitu, Mas. Kon kan putra bimbing rodok pek kok kon itu kan. Terus berikutnya salah satu rangkaian acara bersih desa ke Nangker Karangsengon itu. Oh iya, Mas. Di ya, sana seperti yang saya sampaikan tadi, tempat munculnya air yang masuk ke desa Blimbing. Sumbernya, Mas. Sumber mata air yang masuk ke desa Blimbing melalui jasa Jujuk Jasiman. Oh, kakak beliau ya, Mas ya. Yang ada di Paman. Oh, pamannya ya, Mas ya, yang ada di jalan itu ya, Mas ya. Iya, di Karangsengon itu. Oh, di Karangsengon. ya, Mas, Nangker. ya? Oh iya. Nangker itu. Makanya setiap tahun dalam rangkaian acara bersih desa, seluruh masyarakat desa Blimbing secara bersama-sama membawa sesajen juga ke sana. Ke sungai, aliran sungai yang masuk ke desa Blimbing. Acara apa? Larungan itu, Mas, mungkin, Mas. Ruatan. Ruatan ya, Mas Ruatan. ya. Oh, ruatan. Termasuk yang dibaca doa-doanya pun juga rokat. Oh iya, doa rukat ya, Mas. Rokat. Begitu. Dan di sana juga ada saya lihat, Mas, kemarin-kemarin ya, kok ada ojungnya juga, Mas. Kok selalu ada itu dengan Ya, tarian topeng konan sama dengan yang di sini. Harapannya itu juga begitu. Air yang mengalir dari Karangsengon masuk ke desa Blimbing diharap lancar lah. Oh, Lancar begitu. begitu. Dan ini, Mas, juga terbukti karena
Mas juga bilang itu karena lancar seperti itu kan diselamati. Saya semenjak kecil Mas yang di sini belum pernah air saya di rumah meskipun sekecil apapun itu tetap mengalir. Padahal jaraknya Meskipun itu meskipun kemarau Mas. Jaraknya kan jauh dari rumah Mas. Jauh, sangat jauh sekali, desa tetangga kan sebenarnya. Iya. Cuma air itu nggak pernah putus Mas. Dari kecil pun nggak pernah putus Mas. Mungkin dari itu, mungkin karena kita rasa syukur itu ya Mas ya kepada Allah, bermunajat itu Mas ya. Mungkin dari itu dikabulkan permintaan kita. Oleh karena Mas, ya. itu Jujuk Jasiban dengan Jujuk Singo Ulung ini merupakan orang yang luar biasa ahli ibadah. Oh iya. Ahli ibadah, beliau jarang makan, sering puasa. Iya. Selalu pendekatan diri kepada Allah. Iya. Makanya doanya itu mustajab. Oh iya. Nah, makanya air dulu menurut nenek moyang kami waktu air itu mau dihentikan sementara untuk diadakan pembangunan, Jujuk Jasiman itu cukup menancapkan satu lidi Untuk apa itu? di sungai itu untuk agar supaya air berhenti sementara. Oh, menghentikan air. Menghentikan air menggunakan satu lidi ditancapkan di sungai. Oh, luar biasa itu. Air itu langsung terhenti seketika. Begitu. Jujuk Jasiman ini. Karena di sini mungkin ada pembangunan untuk jalan yang ke sawah. Iya, itu, perbaikan itu irigasi ya, irigasi ya Mas ya. Kalau bicara mistis, wah ini segudang mistis memang di sini. Begitu. Makanya beberapa saudara-saudara kami yang ingin menebang pohon di area ini itu pun pasti berdoa dulu, Minta izin dulu. minta izin mendoakan beliau kepada Allah. Mohon diberi jalan lah begitu. Pernah dulu terjadi permisi begitu meninggal, sempat ada yang meninggal. Iya, makanya permisi itu penting. Mas. Ibarat orang masuk rumah orang harus assalamualaikum. Iya. Tata krama. Ya kurang lebihnya itu. Oh iya, ada yang ketinggalan terkait dengan kesenian Desa Blimbing yang sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan nasional ini Mas, bukan hanya tingkat kabupaten nasional sampai nasional begitu, sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan di pusat ya Mas ya, di Indonesia gitu. Iya. Terus baru-baru ini pada tahun 2021 bulan November Desa Blimbing sudah dicanangkan dan sudah disahkan menjadi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Yang disahkan oleh Bapak Bupati. Sudah sah berarti desa budaya di sini. Desa budaya. Yang konon insya Allah satu kabupaten itu kalau tidak salah ada 3 atau berapa gitu ya. Salah satunya Desa Blimbing. Sebagai desa budaya. Begitu. Kurang lebih sekilas tentang Desa Blimbing yang saya ketahui. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Ada suara gamelan barusan Mas? Insya Allah. Di daerah mana itu Bos? Ada suara gamelan. Oh iya. Nggak dengar? Mas Weli dengar suara gamelan? Saya nggak dengar. Nggak dengar cuma Saya nggak dengar. bulu kuduk merinding. Suara gamelan, terus ada kayak suara gemuruh barusan. Guduk. Oh iya, memang. Nah, arah suara gemuruh dengar barusan. Kalau gemuruh itu Mas, yang saya barusan agak tangkap, Iya. itu di sini saya yang siapa? Di Singaulung ini punya peliharaan kuda putih. Oh iya. Di sini memang ada peliharaannya di situ. Iya. Gitu. Barusan- Mungkin itu. Barusan saya sekilas dengar ada suara gemuruh dan ada suara gamelan barusan. Nah untuk sekarang Mas, yang saya mau tanyakan karena kan sudah mengurus sejarah asal usulnya Desa Blimbing dan juga keseniannya. Dan saya mau nanya untuk mistisnya Mas di sini Mas. Iya. Gimana gitu? Karena kan Bondowoso ini Mas, terutama di daerah Blimbing. Kalau kita teman-teman kita dari daerah luar, termasuk teman-teman yang masih yang di daerah Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, terkenalnya Desa Blimbing itu Mas memang angker gitu Mas. Memang angker dan wingit gitu loh. Iya. Jadi orang kan kita mau masuk ke makam beliau misalnya kan takut gitu Mas.
takut ini dan segala macam. Itu gimana? Bisa dijelaskan? Begini, memang yang saya ketahui juga demikian. Di luar desa Blimbing menganggap berasumsi bahwa desa Blimbing memang angker. Oh iya. Saya nyatakan itu memang iya, memang angker. Iya. Cuman alhamdulillah masyarakatnya damai, damai, tentram. Akan tetapi angker di sana apabila terjadi penyalahgunaan apa istilahnya ya, di dalam Tidak sopan mungkin Mas? Apa bagaimana? salah satunya demikian, tidak sopan atau Kurang tahu inilah maksudnya kalau kasarnya dalam kurang bersikap lah gitu. sopan santun Iya. begitu. Salah satu contoh yang dikatakan angker atau sakral apabila salah dalam pelaksanaan bersih desa. Oh iya, Seperti yang Mas. saya katakan Iya, tadi itu tanggal 15 Sa'ban ya. Iya. Bersih desa itu kalau salah tanggal bisa terjadi semacam bencana, Musibah gitu. musibah di sini. Iya, salah satunya dulu pernah terjadi pada tahun 70-an kalau tidak salah Itu itu. siapa anunya Mas? Mohon maaf. Mas. Untuk kepala desa siapa? Saat dulu? itu Pak Cokro. Anu Mas apa? Mbahnya beliau. Pak Cokro itu Iya, Mbak Cokro. pernah mengganti posisi acara Panjat Pinang dari pertigaan diganti ke Lor Sawah, ke Cisabut. Di Sabang, Mas, ya? di Iya. RT 9 rumah saya Mas. Pernah dipindah ke sana. Jadi Ha-ha. tempat itu tidak di pertigaan, tidak di tapak denden, dipindah ke utara. Nah, di saat itu terjadi bencana. Apa Ya. itu Mas? Bencana itu yang saya ketahui masuknya babi hutan ke desa Blimbing. Jadi seluruh sawah yang ada di desa Blimbing itu diporak-porandakan babi hutan. Babi hutan gitu Mas. Iya, Dan itu banyak ya Mas? banyak. Yang masuk ke mungkin ke pemukiman atau Ke yang pemukiman juga. Pemukiman juga masuk Iya. Mas? Kalau istilahnya katanya teman apa? Orang-orang sini celeng. Celeng. Iya, babi hutan. Iya. Terus pernah terjadi juga kesalahan pelaksanaan, kesalahan tanggal. Ada beberapa saudara kita di sini yang kesurupan, Oh iya. yang kesurupan. Insya Allah, ya Allah Maha Tahu. Beliau Jujuk Singolung tuh masuk ke jasad beberapa orang di sini, Ya. gitu. Menyampaikan bahwa tanggal itu salah pelaksanaan. Makanya diadakan bersih desa ulang. Diulang kembali Mas? Iya. Kayak itu letak angkernya di sana mungkin. Mungkin Gitu. dari itu mereka juga terlihat dari luar karena kan kalau kita bersih desa itu Mas ya, Ya. memang ada yang meliput kita dari mungkin insya Allah dari Wartawan. TV, dari wartawan, Iya. dari media yang lain gitu. Biasanya Metro TV. Ya nyampe ke sana Mas, ke Jawa Barat, ke Indonesia lah gitu. Gitu, Dan kita, nasional ya. iya, dan kita juga terkenal itu wingit gitu loh Mas, desa kita gitu. Ada tokoh masyarakat kita yang ngomong begini Mas, mereka kan pernah mengikuti acara kesenian gitu ya Mas ya di daerah sini, mungkin nggak bisa saya sebut gitu. Jadi mereka ketemu dengan orang-orang budaya seperti orang Bali, misalkan di daerah mana itu Mas? Reok itu mana Mas yang? Ponorogo. Daerah Ponorogo. Jadi dia ngomong begini Mas, kalau saya ke Ponorogo, ya reoknya Ponorogo gitu. Tapi kalau ke Bondowoso, ya Singaulung lah punya mereka. Ada yang seperti itu Mas. Jadi mereka kita memang dikenal di luar gitu Mas Iya. untuk keseniannya gitu. Bondowoso kan terkenal dengan kalau dulu kota tape. Kota Tape Mas. Baru-baru ini terkenalnya juga Republik Kopi. Republik Kopi. Ya. Dan terus dari kesenian Singaulung. Singaulung. Singaulung, Gitu. bener Mas. Karena memang di daerah lain, desa lain, mereka juga punya istiadat yang berbeda, cuma tidak seperti kita Mas. Iya. Kalau kita memang berbeda Mas. Kita memang berbeda. Seperti halnya begini Mas. Seperti halnya yang saya ketahui Wali Songo. Beliau berdakwah mengajak masyarakat Hindu Buddha saat itu untuk memeluk agama Islam tanpa mengurangi atau merubah ada istiadat. tradisi yang Iya. ada. Begitu. Dan Sama juga dengan di Blimbing ini. Iya. Tetap kita mayoritas alhamdulillah semuanya Islam. Oh iya. Dengan tanpa merubah atau meninggalkan budaya asli desa Blimbing. Oh, iya. Begitu. Karena saya tahu itu Mas di penyebar Islam di kita di Wali 9 itu Mas ya. Kan Sunan Kalijogo itu tidak pernah melepas belangkonnya Mas. Betul. Dan selalu memegang keris dia.
Dan yang 9 itu yang saya tahu mereka sejarah juga megang keris di sana ya. Iya. Karena apa? Karena mereka sebagai apa namanya Mas ya? Sebagai identitas mereka. Iya. Bahwa saya ini orang Jawa, orang Jawa. Indonesia gitu sebenarnya. Kan seperti itu dulu Mas Eng ya. Iya. Dari semuanya pegang keris ya Mas Eng ya. Beda kalau sekarang Mas. Kalau kita nggak pegang keris, tapi pegang HP sekarang Mas. Jadi berbeda lah, berbeda inilah gitu. Itu yang di depan siapa, Mas? Sepertinya pasukan. Dari tadi di sana terus, Mas. Kasihan mau kenalan sama kameramennya kayaknya tadi, Mas. Dari tadi di sana, Mas. Di depan tadi, Mas. Jadi terkait dengan makhluk tak kasat mata, mungkin Masnya bisa melihat lebih jauh. Coba Jadi jabarkan bisa dulu Mas. dipersilahkan lah. Kita nggak ngelihat nih, kita nggak Nggak. ngelihat nih. Saya juga nggak kasarannya saya nggak ngelihat, Mas ya. Tapi di sana itu saya ngerasakan ada yang nungguin kita di sana, Mas. Di sana ada yang nungguin kita. Apa itu Mas? Bisa divisualisasikan gitu mungkin? Untuk visualisasikan mungkin masih belum, Mas. Masih belum. Enggak, misalkan maaf ya dari mungkin dari perawakan lah istilah dari nggak usah di muka lah Mas, mungkin di bawahnya mungkin dia Yang penting positif, yang positif penting apa bagaimana? Dia positif terus ada barusan yang Mbak K di sana, Mas. Mbak K-nya, Mas. Iya memang. Mbak K-nya di sana. Sudah tadi di situ. Mbak K-nya di sana, Mas. Mbak K-nya di sana dari tadi. Emang udah nyambut itu mulai dari Iya, itu. Mbak K-nya di sana terus udah pergi dia. Dari situ loh tempatnya Mas, Eng. Di bawah situ di sungai misalnya. Berarti nanti kita Bisa langsung ke sana. bisa. Bisa. Karena kalau memang ada rame-rame mungkin dia mau lihat aja ada apa gitu kan. Mungkin pingin ngeksis aja dia. Bisa aja. Kasihan kameramennya dari tadi nggak enak dia. Moga Mas, Monggo, moga, Mas. saya persilakan apabila ingin memantau wilayah sekitar Iya, area Asta. Iya. Di sini sering buat ada orang nyepi gitu kadang di sini. Iya. Orang penduduk asli Belimbing, ada pun juga dari luar desa Belimbing. Oh, sering di sini. Biasanya Mas. malam Jumat biasanya. Sekarang kan malam Jumat ini, Mas. Nanti malam sih, jam 12 biasanya. Oh, jam 12 ya. Jumat Legi biasanya, Mas. Oh, sekarang kan kebetulan Jumat Pon sekarang, Mas ya. Oh, enggak, Iya, Mas, ya. Jumat Pon, Mas ya. Biasanya Jumat Legi. Jumat lagi, Mas. Tapi kalau Pon itu juga auranya itu menurut saya Pon itu lebih Oh. Iya. Tapi kalau menurut saya, Mas, Heeh. setiap malam Jumat tuh memang begitu, Mas. Iya. Tapi menurut saya karena saya penakut. Oke, ini kita buat real ya, bukan settingan ya kawan ya. Sekarang malam Jumat, pas malam Jumat sekarang. Malam Jumat Pon kalau nggak gitu. Jadi ini bukan settingan, yang jelas real. Jadi di sini kita bukan buat settingan atau gimana, tapi itu kayaknya datang lagi, say hello lagi, dan ntar dulu ya bro ya. Coba, Mas, istilahnya lebih lihat aja, Mas. Visualisasikan dulu, Mas. Monggo Kak sambil ngobrol nggak apa-apa, saya mau ke belakang dulu nggak apa-apa. Mau ke belakang dulu. Enggak, Mas. Oh, silakan. Dan untuk ininya gimana, Mas Bel? Setelahnya pembabat biasanya kan ada pemimpin yang istilahnya yang menggantikan pembabat itu. Kalau dulu masih pembabat itu kan masih belum bisa dibilang lurah atau enggak. Kalau di sini Pak Tenggi gitu, Mas. Bisa Mas, bisa dijelaskan siapa penggantinya waktu itu, Mas? Nama-nama setelah duduk Singoulung saya lupa sudah itu, Mas. Lupa. Istilah dulu dengan sebutan bukan lurah ya. Bukan apa ya. Jadi dengan panggilan kepala suku, kepala adat, ketua adat begitu. Juga
Petinggi itu kan istilah baru-baru ini. Iya, iya, iya. Dulu itu panggilannya mungkin kepala penguasa lah. Penguasa itu kepala suku atau kepala adat lah begitu. Oh iya. Begitu. Tapi yang saya Yang berkelanjutan generasi ke generasi hingga masuk zaman modern, zaman kenegaraan Indonesia ini ya. Iya. Dibentuklah Lurah sebelum gitu. adanya pilkades ya. iya. Dulunya itu pemilihan berdasarkan masih menganut hukum rimba begitu. Siapa yang kuat dia jadi pemimpin. Oh, siapa yang sakti gitu? Siapa yang sakti yang dialah kuat, pemimpinnya gitu iya, Mas ya. begitu. Tentunya pastinya orang-orang yang baik lah. Begitu. Tapi kan untuk karena saya kan agak tahu ya Mas ya, masih sedikit tahu. Mbak Cokro ini kan kayaknya jadi petinggi di sini kayak lama sekali gitu Mas. Berapa tahun Iya. kira-kira itu Mas? Kalau beliau yang saya ketahui insya Allah 22 tahun. 22 tahun jadi kepala desa Blimbing. Itu pun dia berhenti sendiri apa memang dari negara memang sudah tidak ada kontrak untuk menjabat apa bagaimana? Apa dia memang mengundurkan diri sendiri Mas? Nah, memang sudah masuk kalau tidak salah aturan baru saat itu. Aturan baru kalau masa jabatan itu berakhir. Tapi 22 tahun ya Mas? 22 tahun. Semenjak tahun berapa itu Mas? Kira-kira? 67 kalau tidak salah itu. Ya. Kalau 6 berarti 94 ya Mas? 92 ya Mas ya? Berakhirnya Mas? Kalau nggak salah Mas? Lupa saya. Kalau dari 67, iya 92 Mas? Iya, iya. 92. Jadi 92 Mbak Cokro ini terakhir menjabat ya Mas ya? Iya. Selesai untuk jabatannya Mas ya? Oh enggak Mas, itu pensiun tahun 90. Tahun 90 pensiun. 90 Mas ya? Iya. Yang saya tahu Mas, Mbak Cokro ini Mas ya, banyak membangun desa Mas. Terutama desa yang istilahnya yang masuk ke sana kan desa Blimbing itu kan masuk ke daerah Las Lanjeng sana, daerah Iya. hutan sana Mas. Iya. Kalau dulu katanya orang-orang sekitar, dulu di sana tuh memang tidak ada jembatan, cuma jembatan bambu aja. Jembatan bambu. Jadi orang tuh mau lewat atau enggak ada kendaraan yang istilahnya mau ngangkut sesuatu, di sana nggak ada jalan gitu. Enggak bisa, roda 4 enggak bisa. Nggak bisa, nggak ada Iya. akses gitu. Dan beliau ini yang membuat jembatan ini dengan dana pribadinya, betul itu Mas. Yang saya Kurang- dengar seperti itu dari Orang masyarakat. paham, Mas. insya Allah itu swadaya waktu itu. Swadaya Mas ya. Iya, swadaya. Dan juga adanya di sini kan ada masjid Mas. Adanya masjid besar di Blimbing di daerah Iya. barat sana. Juga gagasan beliau katanya Mas untuk membuat itu Enggak cuma beliau ya, juga dengan bersama-sama tokoh masyarakat di sini masyarakat Mas ya. desa Blimbing. Begitu bersama-sama membangun desa Blimbing lebih maju. Iya. Begitu. Dan untuk apa namanya kantor desa juga beliau yang membangun ya, Mas, ya? Dulu di rumahnya Di R9 ya? kantor itu di rumahnya dulu. Dulu desa itu tidak punya kantor desa. Jadi di rumah itu Siapa kantornya. siapa Mas? yang jadi kepala desa rumahnya itu kantor sudah. Oh. Jadi ya Mbak Cokro ini yang juga yang menggagas membuat kantor desa di sini ditempatkan Iya. di Blimbing ini ya Mas Iya, ya. Blimbing Kerajaan. Di Blimbing Kerajaan ini ya Mas ya. Karena mungkin di sini lebih banyak penduduknya mungkin ya Mas ya. Karena mungkin sama Mbak didirikan kantor desa di sana Iya. gitu, di pusatnya gitu Mas. Jadi gimana Pak? Ada apa mungkin bisa dijelaskan? Ada saudara kita? Mungkin nanti jelasinnya waktu kita penelusuran aja nanti ya. Sambil Oke. penelusuran aja nanti biar istilahnya lebih pas aja nanti. Nah, terus sekarang gimana nih? Sekarang Untuk podcast kita? kita sudahi dulu. Oke. Oke. Oh ya, terima kasih atas infonya Mas ya. Sama-sama. Terima kasih atas infonya. Semoga info ini berguna bagi kita semua dan pesannya Mbak tadi jangan lupakan sejarah Mas. Iya, betul. Itu pesannya. Astagfirullahaladzim. Jangan lupakan sejarah dan mungkin buat teman-teman ya
dimanapun kalian berada, jangan sampai kita lupakan leluhur kita dan siapa kita, dan jangan sampai budaya kita hilang. Karena untuk menghancurkan suatu wilayah atau negara, cukup hancurkan saja budaya sama sejarahnya, niscaya Hancur. negara itu hancur. Negara itu Iya. hancur. Indonesia punya apa? Indonesia cuma hanya tinggal budaya dan adat yang ada. Kita harus pertahankan itu. Udah, itu aja untuk podcast hari ini kawannya. Selanjutnya kita langsung lanjut ya, penelusuran ya, Mas, penelusuran. Di sini kita lihat dari tadi sudah ngode-ngode itu dari tadi itu sudah. Oke bos, kita lanjut di penelusuran. Oke, cekidot. Oke.